ceramah, cukup diam dan batin sendiri-sendiri. Teman-teman sekalian, saya bersyukur sekali dan terima kasih telah diundang. Walau ini ada di dalam dua acara yang sangat mepet sekali. Jadi tadi jam subuh saya di Walu, kemudian jam 7 sampai jam 8:15 saya di Gunung Sari Indah. Nanti jam 10:30 itu harus di Gayung Kebonsari. Setelah zuhur harus di Masjid Al-Akbar. Kemarin saya mendapat tugas baru. Ya. Kalau posisi saya ini sebagai Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, dan kemudian Imam Besar Masjid Raya Islamic Center Surabaya. Performnya itu harus kelihatan tua. Itu pesan moral dari yang melantik saya, Menteri Agama dan Gubernur Jawa Timur. Tapi kemudian dapat tugas baru menjadi Grand Mentor Gen Z, generasi Z. Itu harus nampak muda. Nah, ini saya nanti butuh masukan teman-teman dari KAF maupun Hijabul, bagaimana saya reinkarnasi dari muda ke tua. Nah sekarang ini saya lihat generasinya di tengah-tengah, baina muda dan tua. Dan saya kira inilah dinamika kehidupan. Terkadang kita harus nampak tua, terkadang kita harus nampak muda, menyesuaikan keadaan. Maka tadi saya juga akan mengukur ini, saya pakai baju apa ceramah di sini ini, mau kaos seperti mas-mas itu atau sarung, ataukah pakai koko atau pakai, saya pakai nasional saja, pakai batik saja kalau gitu. Ya. Dan karena ini urusan hati, maka harus direspon juga dengan hati. Baik, sebelumnya saya ingin sekali berbicara tentang bagaimana keadaan manusia dalam merespon kehidupan ini. Maka ada satu ayat begini. Mas-mas dan mbak-mbak ini merasakan nggak keberadaan saya di sini? Merasakan? Yang dirasakan apa? Hangat, dingin, asin, kecut, atau pahit? Pasti merasakan keberadaan saya karena melihat saya. Karena melihat saya. Melihat wujud saya, melihat jembelenggernya saya. Atau lebih dekat lagi, yang jajar saya tadi, merasakan bau badan saya. Alhamdulillah saya sudah mandi tadi. Jadi ada instrumen supaya kita merasakan keberadaan seseorang. Ini kan kita meyakini tenang ada Allah. Maka harus ada instrumen itu. Lah orang itu ketika merasakan keberadaan pasti punya level sendiri-sendiri, nggak sama. Tentunya ini seusia anak saya kalau nggak salah. Ada sebagian seusia anak saya, ada sebagian seusia adik saya. Kalau seusia kakak saya nggak ada kayaknya, apalagi kakek saya nggak ada. Anda merasakan keberadaan saya itu berbeda dengan anak saya merasakan keberadaan saya. Beda dengan istri saya merasakan keberadaan saya. Maka dari semua level orang yang mengaku bahwa Allah Tuhan itu ada, terus bisa merasakan keberadaannya, itu pasti berbeda, enggak sama. Ini pun teman-teman setelah mendengarkan kajian ini, ya, kemudian ditanya satu persatu, pasti akan berbeda rasanya. Itulah yang disebut hati dari satu manusia ke manusia yang lain enggak sama. Makanya ada seorang laki-laki bilang, Mas, kenapa kamu nggak melanjutkan hubungan dengan mbak itu? Terus dia bilang, kami beda keyakinan. Ya, saya yakin, saya sayang sama dia, tapi dia nggak yakin sama saya. Ya sudah, nggak jadi, nggak lanjut. Ini yang harus kita sadari. Sehingga level keimanan itu ada di sini. Sekarang kenapa? Kenapa anak saya merasakan keberadaan saya lebih daripada sekedar teman-teman yang jarang bertemu dengan saya dan merasakan keberadaan saya?
Tidak mungkin orang merasakan keberadaannya itu kalau tidak pernah mikir, tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar suara, tidak pernah memandang. Sehingga instrumen merasakan keberadaan Allah itu seluruh panca indera. Semakin Anda mengenal saya, semakin merasakan keberadaan saya. Semakin akrab dengan saya, semakin merasakan keberadaan saya. Kalimat ada di sana tergantung bagaimana kita membangun hati. Makanya siapa yang merasakan keberadaan Allah tergantung sejauh mana level dan kekuatan cinta dia kepada Allah. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia kenal dengan Tuhan. Siapa yang merasakan keberadaan dirinya, pasti merasakan keberadaan Tuhannya. Kalau saya balik logikanya atau mafhum mukhalafah, tidak mungkin orang bisa merasakan keberadaan Allah kalau dia tidak mengenal Allah. Tidak mungkin dia mengenal Allah kalau tidak mengenal dirinya sendiri. Boleh tahu nama kita siapa? Manusia. Betul ya? Arti manusia itu apa? Boleh sambil nulis boleh kan? Kalau mobile itu enak pakai ini ya mestinya ya. Kalau pakai wireless. Makasih Mas. Bismillah. Oke. Jadi saya tulis dengan manusia. Operator live streamingnya gimana ya? Insan itu dalam kata dasarnya nasiya yansa, artinya lupa. Dari namanya saja manusia sudah sering lupa, senang lupa. Dan tidak ada satupun yang tidak pernah lupa. Saya lihat di tayangan TikTok atau YouTube ada seorang suami yang istrinya masuk ke SPBD. Ketika istrinya turun, istrinya mojok ke sana, suaminya sudah selesai ngisi, ditinggal. Istrinya ketika beli SPBD dikejar sama orang, dikira kejar perampok, tambah jauh atau banter. Setelah dia berhenti, kok apa? Tadi kan apa? Begal ya? Bukan. Kok tak ini ngebojomu kayaknya ini SPBD. Oh ya apa lagi ya? Itu biasa. Makanya kadang-kadang ada konten yang kita harus selalu bicara insya Allah. Kadang-kadang sering lupa. Tapi ada lupa yang positif. Apa Pak Mas? Yang dianjurkan apa? Yang harus lupa terhadap keburukan orang kepada kita dan lupa terhadap kebaikan kita kepada orang lain. Oke. Jadi sadar ya kalau kita punya teman lupa, wajar. Kalau santai ini orang zaman dia di janjian kok gak muncul-muncul Pak. Aku lari ya. Ketika kita tahu, oh ya wis kalau kan menembus saya ya wis. Jadi orang itu kalau berkawan, berteman dengan manusia harus banyak maklumnya. Jangan banyak menuntut. Nanti di akhir segmen ada kajian, jangan banyak menuntut. Karena tuntutan itu menghasilkan kekecewaan dan kekecewaan itu menghasilkan kegelisahan. Kegelisahan itu menghasilkan stres. Makanya tingkat stres orang itu tergantung sejauh mana dia menuntut dalam kehidupan. Nah, manusia ini punya syahwat. Syahwat itu keinginan. Pembandingnya adalah dua makhluk yang lain. Siapa dua makhluk yang lain? Satu, malaikat. Itu selalu diibaratkan, disandingkan di kanan kita. Terbuat dari bahan bakunya malaikat cahaya, nur.
selalu digambarkan warnanya putih, pergerakannya selalu benar dan pernah salah malaikat. Kemudian sebelah kirinya setan, bosnya iblis. Jadi iblis sama setan itu, kalau iblis bosnya, setan antek-antek. Syayatin itu antek-antek. Terbuat bahan bakunya dari api atau nar. Warnanya hitam, pergerakannya salah terus, nggak pernah benar. Jadi manusia ini disandingkan dengan malaikat dan setan. Tapi mohon maaf, malaikat tidak Allah tentukan syahwat, setan pun tidak ada syahwat, yang syahwat ini hanya manusia. Dari syahwat inilah punya keinginan. Dari keinginan itulah Allah menguji manusia pertama kali. Makanya malaikat ini istiqomah. Dari awal diciptakan sampai nanti akhir dari umur hidup ini, malaikat lempeng terus. Tidak pernah belok kanan, tidak pernah belok kiri, lempeng terus. Persis kayak setan, dia juga istiqomah. Sejak diusir dari surga, mendapat job disk untuk menggoda dan menggelincirkan manusia, sampai kiamat setan tidak bergeser dari tugasnya. Istiqomah. Bahkan ada seorang ulama besar, Syekh Tontowi, cerita kalau ada walinya Allah yang pernah sempat ketemu dengan setan atas izin Allah, dilihat setan itu bersedih, banyak yang nangis. Ketika ditanya, "Tan, kan ternyata kenapa kok nangis?" Dia menjawab, "Karena kami ini banyak kehilangan pekerjaan, kami banyak yang pengangguran." Kok bisa begitu? Karena banyak pekerjaan kami yang diambil alih manusia. Jadi kasihan dong, jangan begitu loh Mas, Mbak. Kasihan setan yang punya pekerjaan. Sing gudang-gudang ben setan aja kalau sama gudang bisa. Kata Rasul, ada orang berwujud berfisik manusia, tapi berwatak dan berkarakter iblis itu ada. Lah manusia ada di persimpangan itu. Makanya manusia selalu dihadapkan dalam sebuah dilema, yaitu memilih. Mau milih kanan atau kiri, mau milih warna hitam atau warna putih, mau milih nur atau nar, mau milih malaikat atau setan. Dan harus ada konten untuk bisa memilih. Kita keluar dari Masjid Darut Taqwa ini pasti memilih, saya harus kemana? Arah yamin atau shimal, maimanah atau masyamah, jannah atau nar. Itu masalahnya. Sehingga munculnya kegelisahan dalam hidup, masalah dari hidup itu ketika masuk manusia yang punya syahwat. Malaikat selamanya tidak akan ada problem hidupnya. Pernah ada acara solusi mengatasi problem malaikat? Nah, atau solusi mengatasi program setan? Tidak ada. Mereka tidak punya masalah, tidak punya syahwat. Setan tidak punya masalah, tidak punya syahwat. Yang punya masalah itu adalah manusia. Manusia menginginkan sesuatu. Dan parahnya teman-teman, ketika punya syahwat itu dia oleh Allah dikasih namanya jahil. Apa jahil itu? Bodoh. Bodoh itu tidak tahu. Contoh, kalau ditanya pengen sehat apa sakit? Sehat, nanti masih normal semua ya. Padahal tidak tahu bahwa sakit itu justru baik untuk dia. Makanya perangkatnya kita harus ada Allah di sana. Nggak ada Allah, lepas kita. Misalkan panjenengan mbak-mbak, adik-adik ini yang single, kemudian ada dua yang melamar kita, yang melamar sampean. Kemudian kalau pakai syahwat, mohon maaf, pasti tertipu. Yang dilihat yang ganteng, yang gagah, background keluarganya mapan, tajir, isi ATM-nya banyak, saldonya banyak. Itu kan syahwat. Maka siap-siaplah orang yang bertumpu pada syahwatnya ini atas kehancuran hidup. Tapi nanti ada Allah, melibatkan Allah, maka dia akan dibimbing oleh Allah. Dari sini sejarahnya. Saya punya dua santri laki-laki, alhamdulillah sudah lulus hafal Quran.
Usia mereka sudah menginjak, satunya 24, satunya 25. Di saat yang sama saya sudah juga punya santri putri yang dulu waktu ayahnya menitipkan kepada saya, titip Ustaz, saya titip anak saya bohong-bohongan. Saya serahkan anak saya untuk Ustaz. Bukan diserahkan untuk dinikah, bukan. Dididik dan nanti dicarikan jodohnya. Nah, ketika sama-sama lulus bertiga, karena sama-sama soleh yang perempuan solihah, semua diserahkan kepada saya. Anggaplah namanya si laki-laki pertama itu A, yang kedua B. Yang A bertanya, Ustaz, kan saya sudah lulus, usia juga sudah siap, orang tua sudah mengizinkan, boleh tidak saya meminang anaknya Ustaz? Santri saya tadi, memang dia cantik, prestasi akhlaknya baik. Si A, kemudian si B dan takjub, Ustaz, saya kan sudah mapan, hafalan sudah selesai, sudah sarjana, menunjukkan prestasi dirinya. Biasa, itu menurut saya wajar dan waras. Gak mungkin orang menawarkan, nah Ustaz, saya kan bodoh, saya miskin, dia tambah katain. Ditawar-tawar ngomong saya kayu. Terus sudah. Jadi ada dua nama dalam hati saya. Tapi demi Allah teman-teman, sebelum saya memutuskan, pasti saya mulai main syahwat dan cari. Saya sudah ada kecondongan di antara satu. Saya lebih condong ke si A daripada si B. Walaupun sama-sama santri saya, sama-sama soleh, sama-sama taat kepada guru, tapi namanya manusia, saya mainnya syahwat. Belum main Allah. Belum main Allah. Kenapa saya condong si A? Ganteng. Cocok dengan hati saya. Itu syahwat. Tapi saya menahan diri untuk menyampaikan itu. Enggak boleh seorang mukmin mengambil keputusan tanpa melibatkan Allah. Enggak boleh. Saya tahan-tahan. Saya cross check kepada yang bersangkutan. Anak saya, nah, ada dua yang datang kepada Abah untuk meminta kamu meminang kamu. Yang namanya ini, yang namanya B ini. Kamu kira-kira ini yang mana? Nanti aku restui. Orang tuamu sudah masalahkan kepada aku. Apa kata anak? Apa? Saya juga menyerahkan kepada Allah. Kok tambah bingung itu? Wong sing nglakukan iku kok sak nang aku pasrahe. Rasa dapat keuntungan apa dua-duanya baik? Di sinilah saya perlu Allah. Saya harus melibatkan Allah. Dan harus ada Allah dalam keputusan. Tenang, ada Allah. Tenang, masih ada Allah. Ini kan kasus kecil, kasus ringan, tapi prinsip, hidup loh Mas. Saya akan menentukan nasib hidup seseorang. Sudah Mas, saya istiqoroh, sudah. Karena saya yakin ada Allah, saya istiqoroh. Saya yakin ada Allah, saya ibadah, saya taat. Kita datang ke sini pengajian, meninggalkan kesenangan kita, itu karena kita yakin ada Allah. Saya butuh Allah. Saya memutuskan harus dibantu Allah. Istiqoroh, dan saya baca literatur hadis bagaimana istiqoroh yang baik, yakni 7 hari 7 malam, setiap harinya 2 rakaat sampai hari ke-7 pasti ada isyarat dan tanda jawaban dari Allah. Biasanya mimpi atau isyarat keyakinan, gak ada mimpi, atau gak ada mimpi, gak ada isyarat, tapi pakai alam, ada alam. Mungkin dari itu tumbuhan itu bisa memberikan jawaban, atau hewan, atau kita bertemu dengan apapun yang membuat kita yakin atas keputusan itu. 7 hari 7 malam saya istiqoroh. Yang keluar hanya si A terus, karena hatinya saya sudah sabar sama si A. Dan dengan senangnya si A terus istiqoroh, ada si B, betul di wajah si A terus. Istiqorohnya kalah dengan cinta kita, syahwat kita kepada Allah. Tapi ternyata saya tetap tidak mau, karena saya diingatkan Allah, janganlah kamu bersikap tidak adil kepada seseorang hanya karena perasaanmu, sikapmu terhadap dia. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada seseorang menjadikan keputusan enggak adil. Manusia itu penyakitnya begitu, memutuskan sesuatu berdasarkan rasa. Hakim itu makanya nggak boleh baper itu hakim. Sama kalau baperan nggak boleh jadi hakim, mesti rusak pengadilan. Gara-gara sampai diputuskan karena saya condong, saya cinta sama dia, bukan karena keputusan yang adil.
Akhirnya saya buat keputusan, mungkin ini isyarat dari Allah. Anak tua saya panggil, karena dia sudah boyok. Nah, saya akan memutuskan siapa yang akan saya pilih. Jadi tolong datang besok hari Rabu jam 6 mas sudah ada di rumah saya. Akan saya tentukan. Tapi kalau sudah tidak ada yang hadir atau terlambat, maka dia sudah gagal. Ini sudah objektif. Padahal saya tetap ingin yang A yang dipilih. Tapi saya harus tetap adil. Ya Allah, mohon kekuatan, mohon pertolongan. Siap? Hari Rabu, waktu saya ngomong hari Senin, nanti ada jeda 1 hari. Hari Rabu jam 6 sudah harus di situ. Dalam hati, mari ngomong kayak ngono, muga-muga angkat lah. Itu jeleknya manusia. Saking gak pernah ngomong hatinya. Hati kalian itu berkecamuk sekarang antara yang baik sama yang jelek. Saking wajah senyum-senyum kelihatan baik, hatinya jahat. Makanya Allah tidak diperkenankan untuk bisa melihat hatinya orang lain. Kalau diperkenankan, waduh kacau kita itu. Karena ada orang di depan kita senyum terus, sementara hatinya kurang ajar wanita. Saya gak tidur, ya Allah mudah-mudahan yang terpilih akhir. Sampai mau memutuskan dulu, kecondongan hati masih ke sana. Di hari yang telah dijanjikan, al-maw'id namanya. Ini kayak bahasanya perjanjian antara Fir'aun dan Musa ketemu untuk perang ya. Hari Rabu, si B yang tidak saya kehendaki subuh sudah di depan rumah saya. Tapi tak nangin dia, loh, arek wis teko. Waduh ya Allah. Kemudian salah subuh si B itu sudah tengok-tengok di depan rumah. Si A nggak datang. Setengah 6 nggak datang. Jam 6 kurang seperempat nggak datang. Jam 6 kurang 5 menit nggak datang. Terus sahabat saya WA, posisi kamu di mana? Maaf Ustaz, sepeda saya banyak bocor lah. Saya itu perang, mas, perang ya. Ya Allah tolonglah saya bersikap adil. Yang saya kehendaki justru tidak datang. Sampai jam 6 tetil dia masih nonton sepedanya. Sudah. Terus si B masuk, gimana usaha keputusannya? Sudah. Walaupun tidak saya bicarakan keputusannya, sudah ada. Maka kamu yang akan menjadi suami anak saya. Sujud syukur, enggak sekali, 17 kali, saking senangnya. Jam 6 lebih 10, si air datang. Gimana Ustaz, sudah diputuskan? Saya nangis, enggak jawab. Enggak jawab, Pak. Tolonglah Ustaz, dianulir lagi. Kan Ustaz kan bijaksana, baik hati. Kan masa kalah 10 menit aja, kemudian Ustaz tidak memilih saya. Macam-macam, dia masih murid, masih berargumentasi, masih kasih alibi kepada saya. Tolonglah Ustaz, saya itu sangat cinta sama dia. Sudah Mas, takdir sudah ditorehkan. Sudah. Dia nangis sejadi-jadinya. Terus yang satunya yang B juga nangis, cuma nangis senang. Yang satu nangis susah. Saya Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ini adalah engkau ya Allah. Dan aku yakin itu keputusan yang terbaik. Hasil dari penyandaran diri kepadamu, hasil dan efek dari aku yakin bahwa engkau selalu ada. Anak perempuannya juga senang. Terus dalam statement saya berikutnya kepada Mas, ini sudah keputusan Allah, walaupun itu lewat saya. Tapi yakinlah, ini masih koma, belum titik. Hidup kita masih berjalan, engkau masih punya kesempatan bahwa karakter dasar seorang mukmin dalam menghadapi dan menerima keputusan Allah selalu itu, bahwa dia yakin bahwa ada keputusan yang lebih baik dari ini. Insya Allah kamu akan mendapatkan jodoh yang lebih baik. Sudah dalam perjalanan ini menikah, ini yang menikah sudah. Tapi beberapa tahun berikutnya saya dapat kabar dan dapat undangan pernikahan. Si A ini menikah dan luar biasa. Istrinya juga menurut pandangan saya juga hampir sama dan lebih baik daripada pilihan yang dulu gagal. Ini efek dari kehidupan manusia. Jadi apa teman-teman? Bagaimana kita mengatakan kalau Allah itu ada? Tenang, Allah itu ada.
sementara tidak bisa kita membangun cerita hidup kita secara lengkap. Begini maksudnya. Saya mau tanya, boleh jujur ya. Orang itu ketika mengingat Allah lebih dominan ketika hatinya susah atau senang? Susah. Oke, saya doakan susah. Inilah dilema manusia itu, Mas, Mbak. Ya, jawaban Anda sama dengan saya. Orang kalau cenderung susah, banyak problem, banyak masalah, ketemu sama Allah. Makanya sama ada Habib Gusti mengatakan, memang kalian itu kalau banyak masalah baru bisa ketemu aku. Cara Allah agar kita itu ketemu Allah. Cara Allah agar kita mengingat Allah, dan cara Allah agar Allah ada di hati kita. Itu ada masalah, ujian. Sampai saya pernah bercerita begini. Coba kembali kepada diagram itu, syahwat. Mungkin harus kita sadari bahwa ujian pertama itu ujian syahwat. Apa syahwat itu? Keinginan. Keinginan akan menghasilkan tuntutan. Nah, tuntutan sama dengan kekecewaan. Tadi saya katakan, pernah kecewa nggak? Pernah ya? Atau sering? Atau rutin? Atau istiqomah? Ada seorang suami kecewa sama istrinya. Kenapa dia kecewa? Karena tuntutan terhadap istri terlalu tinggi, standarnya terlalu tinggi. Jadi kekecewaan kita itu sebabnya adalah standar tuntutan kita kepada orang lain, atau kita bersahabat dengan seseorang. Kalau tuntutan kita terhadap sahabat itu tinggi, maka tingkat kekecewaan kita pasti tinggi. Itu rahasia. Ada kawan ini luar biasa, Mas. Padahal yang lain teman-teman yang punya istri itu pokoknya minta supaya dia pulang, istrinya nyambutnya di pagar. Pulang harus salim, pulang balik. Pulang harus bawakan tasnya suaminya. Kalau suaminya capek harus mijitin. Kalau suaminya masuk angin harus ngeroin. Kalau suaminya ongkep harus mandiin. Kalau suaminya lapar harus nyuapin. Bapak itu wape. Ada seperti itu. Sehingga bawaan hari-harinya marah terus, kecewa terus karena tuntutannya. Bukan persoalan karena istrinya nggak mau melakukan, karena terlalu tinggi. Mama ini bagaimana? Nggak becus, nggak kena, wedok, nggak tahu diri, terus begitu ucapannya. Yang satunya nggak pernah marah, padahal nggak tahu disambut nih ke kantor nih. Nggak pernah dipijitin, nggak pernah dikerokin. Mangan yang masak-masak dewi, masak mie goreng gitu. Mangan-mangan dewi kadang-kadang, tapi tidak pernah marah karena tuntutannya rendah kepada istrinya. Ditanya sama kawan, Mas, kenapa kamu tidak pernah kecewa dan marah kepada istrimu? Loh, apa yang kecewa? Saya nggak menuntut apa-apa. Saya sudah bersyukur, yang penting istri saya perempuan. Itu standar yang paling rendah, Mas, dan bikin kita tenang dalam hidup. Yang belum nikah pakai standar itu. Sing penting oleh jodoh wedok. Dia itu kan standarnya 3, Bapak. Bikin tenang. Dan ini akhirnya saya pelajari. Oh, ini saya punya kecewa. Dan selalu tenang, ada Allah dalam hatinya. 1, dia bersyukur istrinya perempuan. 2, dia bersyukur istrinya masih manusia. 3, dia bersyukur istrinya masih hidup. Masih gak dipijetin, aman. Gak dikeroin, aman. Sama kayak pengajian seperti ini. Ada Mas bagian panitia itu, mohon maaf ya, kayak tadi malam itu. Tadi malam saya selesai pengajian 1:30 di Sidoarjo. Ada pengajian akbar menyambut tahun baru dan haul seorang ulama besar di Sidoarjo. Tadi malam. Mungkin juga ada live streamingnya. Ada 3 kiai ustadz yang diundang. Saya tampil terakhir. Naik panggung jam 11:15. Turun panggung jam 1:15. Terus saya pulang, tadi pagi sudah ngaji di warung subuh, safari subuh. Jadi hari ini tadi malam punya hak tidur itu hanya 1 jam 1/4 saja. Tapi kan ada Allah, itu enaknya. Dia tetap ngantuk ya. Saya tahan-tahannya Allah, saya ingin kuat. Saya tidur di mobil tadi sebentar. Jamaahnya datang 3 ribuan. Hampir mirip dengan pagi hari ini. Dikurangi 0,2 aja. Itu 3.000 ini 30.
Terus tanya itu sebelum undang, nanti Pak Ustadz dijemput tak? Enggak Mas. Nanti terus kira-kira kalau nggak dijemput kita tunggu di mana? Sudah, Sherlock saja. Saya datang langsung depan panggung. Jadi Sherlocknya depan panggung. Nanti Ustadz disiapkan apa? Makanan apa? Sudah, nggak usah. Sudah malam. Kalau banyak makan nanti jadi penyakit. Tapi kita nggak enak, kita sudah ada dana untuk makan. Besarmu. Mendak kita apa-apa. Terus nanti Ustaz duduknya gimana, kursi atau macam-macam. Kalau saya menunggu gimana kita kasur. Sudah siapkan, saya tidak menuntut apa. Terus waktu nanti ceramah di atas panggung ada mejanya diisi buah apa? Oke, apa namanya rambutan macam-macam. Wis sak kebon-kebon itu enak meja. Saya tidak mau terpancing dengan setan yang selalu mencekoki hati kita dan pikiran kita, menuntut. Jadi kalau ada tuntutan dalam urusan duniawi, Anda sudah terkontaminasi dengan setan. Saya nanya sudah di depan itu macam-macam. Saya bersyukur kepada Allah. Kalau tidak ada tuntutan, ada syukur. Kalau nuntut nggak ada, kecewa. Enak juga. Saya datang, nanti kita jemput ya, ada pengawalan macam-macam, nggak usah. Apa sih urusannya? Nggak ada. Jadi orang yang suka menuntut itu bahwa orang itu merasa bahwa dunia itu segala-galanya. Sehingga saya ini enak Mas, Mbak. Kemana-mana itu enak. Wah, duduk di atas, duduk di bawah, harus seperti ini, seperti itu. Kita normatif saja. Ada makanan dimakan, ada minuman ya diminum. Kalau anak ngombe ya malah gitu. Selesai sudah. Nah, bagaimana kita memanage supaya tidak banyak tuntutan? Nah, ini yang pertama. Syahwat itu yang bikin kita banyak sekali tuntutan. Maka dalam istilah tazkiyatun nufus ada namanya apa? Ada ittiba'us syahwat, ada memperturuti syahwat, ada yang menahan syahwat. Yang tidak ada itu adalah menghilangkan syahwat. Datanglah agama untuk menjadi sistem kontrolnya. Misal. Ada seorang yang sama-sama kepingin punya pasangan. Yang laki ingin perempuan, yang perempuan ingin laki. Sama, semua orang sama. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Tapi ada yang melalui jalur yang sah berdasarkan syariat, ada yang tidak sah. Ada yang jalur malaikat, ada yang jalur iblis. Yang jalur malaikat apa? Nikah. Yang jalur setan, maaf, acara. Apa yang kebo dikumpulin itu? Kebo dikumpulin. Apa bedanya? Yang menjalankan syariat ini, yang menjalankan jalan malaikat ini, yang benar ini butuh sabar. Bayangkan, dia nikah sesuai agama, ada banyak peraturannya, ada kewajibannya, ada haknya, dan yang dinikah pancet gak hati-hati. Dari dulu sampai sekarang istrinya itu pancet cuma satu aja. Yang satu ganti-ganti. Bosan ini ganti ini, bosan ini ganti ini. Segala macam perempuan dirasakan. Sama-sama punya syahwat, ada yang menyalurkan dengan yang baik, ada yang menyalurkan dengan yang tidak baik. Yang baik, ya dia yakin ada Allah. Yang tidak baik, dia merasa nggak diawasi Allah. Sama. Semua di antara kita kepingin kaya. Oke, saya pengen kaya, Anda pengen kaya. Tapi ada orang yang pengen kaya itu dengan sabar, kerja. Ada yang nggak sabar, apa? Ngerampok, maling, bahasa kerennya korupsi, bahasa desanya ngentin. Kita ini hanya ingin memilah dan memilih saja. Tapi bagi yang hatinya ada Allah, saya jamin kemana-mana terbimbing. Makanya belajar agama ini termasuk komunitas hijrah ini sebenarnya adalah langkah bagaimana memposisikan Allah itu pas dan satu-satunya di hati kita. Mungkin belajar dari Nabi Ibrahim dulu. Ibrahim Nabi kekasih Allah, punya keinginan. Apa keinginannya? Setelah menikah ingin punya anak. Dari yang belum menikah ke pengen nikah, dari yang sudah nikah pengen punya anak.
Setelah punya anak, dikasih anak sama Allah. Dan setelah dikasih, diminta lagi sama Allah. Itu manusia. Biasanya ciri-cirinya orang yang beriman itu begitu, Mbak, Mas. Jadi apa? Pingin ini rambut pingin bisa Pak. Setelah kepingin diberi, setelah itu diminta. Jadi orang yang kepingin uang yang banyak ya, dikasih sama Allah rezeki yang banyak. Setelah itu hilang. Uangnya hilang kan artinya diminta sama Allah. Itu cirinya mukmin. Tidak ada satupun orang mukmin yang ketika kepingin sesuatu dunia dituruti sama Allah, setelah dituruti diminta lagi. Kalau tidak diminta, nggak mukmin. Loh, Pak, saya kepingin nikah, punya suami, terus dituruti punya suami, berarti harus nanti diminta lagi dong suaminya. Iya. Kalau nggak mau diminta, jangan punya suami. Berarti kan hilang lagi dong Pak suami saya. Ya iyalah, diminta. Cuman kehilangan itu maknanya 3. Ada yang kehilangan secara fisik, bisa jadi dia mati suaminya. Ada yang kehilangan karena ditinggal minggat, nggak kelihatan tapi masih hidup. Ada yang ditinggal karena kehilangan harapan. Jadi kita itu hidup sama anak sama suami itu pasti kehilangan 3. Kehilangan ditinggal mati cepat atau lambat, kehilangan ditinggal minggat, dan kehilangan harapan. Milih mana kira-kira? Teman-teman milih mana? Oh, nggak milih. Berarti nggak mati-mati dong. Saya pernah mencoba untuk meneliti dan mensurvei 100 responden muslim yang punya suami, milih mana? Kehilangan ditinggal mati, ditinggal minggat, atau kehilangan harapan? Semuanya menjawabnya kompak. Saya Pak lebih baik ditinggal mati, kehilangan ditinggal mati. Kenapa? Terhormat, walaupun sedih di hati. Daripada ditinggal minggat, apalagi minggatnya sama mak lampir. Apalagi yang ketiga, kehilangan harapan. Masih hidup orangnya, setiap hari ketemu, tapi kalau ngomong nyelekit, greget hati. Makanya banyak istri-istri itu yang kehilangan harapan suaminya. Suaminya tidur, dilihat wajahnya, Papa, kok gak mati aja kamu? Loh, diam-diam banyak istri yang mengharapkan suaminya mati, tapi gak ngomong, saking gedih, benci nih, gregetan sama si mati. Kenapa coba? Kenapa harus diminta? Seolah-olah gak adil kan? Ya Allah, kan aku minta, kan engkau kasih, kenapa diminta lagi ya Allah? Jawaban cuma satu, agar tidak berlebih-lebihan kecintaan kita terhadap yang diberi. Karena Allah nggak rela hati seorang mukmin ada nama lain selain nama Allah. Itu jawabannya. Catat ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kenapa setiap anugerah yang diberikan kepada kita selalu diminta. Dikasih duit, duitnya hilang. Dikasih mobil, mobilnya rusak. Dikasih anak, anaknya nakal. Dikasih suami, suaminya mati. Kenapa? Padahal sudah mulai senang, sudah mulai mencintai. Jawaban cuma satu, karena Allah nggak rela di hati orang yang beriman itu ada nama lain selain nama Allah. Ibrahim kan membuktikan, ya Allah aku mencintaimu. Diuji sama Allah anak, diminta lagi anaknya, diserahkan. Oh, Ibrahim membuktikan dirinya bahwa ada Allah di hatinya. Itu. Jadi kalau kita kehilangan apa saja, sudah ya Allah, enggak rela hatimu ada nama lain selain itu. Itu namanya ada Allah, tenang ada Allah. Dan kalau itu sudah terkondisi, tidak ada orang yang paling berbahagia kecuali orang yang seperti ini. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. 41 Al-Hadid. Wa huwa ma'akum, dan dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Jadi melihat sesuatu tidak akan melebihi kecintaan kita kepada Allah. Nggak gampang heran, nggak gampang takjub. Lihat orang kaya, Allah kekayaannya punya Allah. Tapi ojo adik ngomong banter-banter, tenang hati sampai. Ada orang cantik, Allah kecantikannya kepunyaan Allah. Enak, dan tidak ada hati yang lebih tenang, bahagia dan enak kecuali
hati yang selalu meyakini dan merasakan ada Allah. Mudah-mudahan ini manfaatnya. Ini tentu banyak segmen dan periode tentang pendekatan pemahaman ini. Saya hanya mendekati dari penciptaan manusia. Nanti dari aspek sosial, ada nanti aspek pergaulan, ada aspek mata rantai takdir hidup. Masih banyak. Ada 72 segmen pengajian ya. Jadi tolong diatur 72 kali sampai kiamat. Tapi saya kira landasan ini sudah cukup membuka khazanah teman-teman berpikir tentang bagaimana tenang ada Allah. Saya kira itu mukadimah dan prolognya. Mungkin ada waktu 5 atau 10 menit kita manfaatkan Mas Reza untuk dialog. Ada waktu. Saya kembalikan kepada beliau. Terima kasih. Baik, kami terima kasih kepada Ustaz Rizal Hafiz. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan 3 untuk sesi tanya jawab. Silakan. Oke, yang pertama 1, 2, 3. Ya. Boleh. Yang pertama boleh. Silakan. Saya ambil. Oh iya. Boleh diperkenalkan nama, dari mana, dan langsung lanjut pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Ustaz, nama saya Dani dari Surabaya. Mbak Dani. Dari Ya. ya. Boleh Surabaya apa? Surabaya sini Kupang. Dulu. Silakan Mbak. Ini masuk negara. Nggak tahu. Anggaplah barat gitu ya. Saya Barat Ustaz, saya mau tanya sekaligus sharing. Ya. Jadi saya pun dilema Ustaz ketika dihadapkan dalam suatu masalah. Karena saya dari 2 kelompok pertemanan yang Ustaz ya. Ada 2 circle gitu. Circle pertama itu kalau misalkan saya ada masalah nih, itu mereka orientasinya ke ketuhanan gitu. Jadi itu udah takdir. Saya harus menerima dan biasanya dikaitkan ke kesalahan saya masa lalu gitu. Dan saya harus introspeksi apa kesalahan saya gitu. Jadi saya selaku korban dan pelaku gitu istilahnya. Sementara di circle pertama yang kedua itu mengatakan bahwa dia itu memang takdir, tapi harus ada pertanggungjawaban sesama manusianya gitu. Ada korban, ada pelaku, ada yang dirugikan dan ada yang merugikan gitu. Nah, itu idealnya menyelesaikan masalah seperti apa? Karena saya yakin ada Allah juga yang membantu saya gitu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, gimana agar saya bisa cepat move on dari masalah tersebut? Karena untuk ikhlas, untuk sabar, dan untuk rela itu gak mudah Ustaz untuk dipraktekkan. Dan ibaratnya gini Ustaz, ketika saya mendengar suaranya orangnya aja Ustaz, itu saya udah terpikirkan gitu. Makanya saya udah kepikiran untuk masalah-masalah yang sudah lampau gitu. Harusnya saya lupakan. Tadi Ustaz kan bilang ada lupa yang positif. Jadi saya harus bisa melupakan keburukan saya terhadap orang lain, pun sebaliknya kebaikan saya terhadap orang lain gitu. Itu kan gak mudah, gimana dia sepertinya. Kemudian yang terakhir, gimana caranya agar saya nggak menyalahkan diri saya terus-menerus kalau misalkan itu posisinya saya sebagai pelaku gitu Ustaz, atau yang terduga bersalah. Dan gimana juga caranya agar saya tidak menyalahkan orang lain karena orang lain tersebut merugikan saya sehingga saya mendapatkan musibah gitu. Ya. Terima kasih. Baik. Langsung saja jawab Mas Doni karena agak panjang. Nanti diingatkan kalau saya lupa pertanyaan. Langsung jawab atau Langsung saya jawab. Ya. Kita ini punya banyak kawan itu kan sangat baik dan positif. Taruhlah banyak itu diwakili satu-satu. Tadi ada yang alirannya aliran rasionalisme. Harian itu pokoknya harus kita keluar dengan upaya kita, usaha kita. Ada yang satunya sudah takdir, itu saya pun mengalami hal yang sama. Justru dengan ini saya diuntungkan. Ya kita kompet dua-duanya. Kenapa? Karena Allah itu sudah terlanjur menciptakan kita dengan 2 unsur. Pakai dong dua-duanya.
unsur yang bisa nampak ini panca indera bergerak, mata memandang, telinga mendengar, kaki lari, lakukan, jangan diam. Ya, ini nanti jawabnya langsung kepada mufrad tadi. Tapi juga ada unsur hati yang harus terus dipandu untuk bertawakal dan saleh kepada Allah. Semuanya harus, dua-duanya. Tahu nggak pasrah itu apa? Pasrah. Terjemahnya tawakal itu apa? Ini berkali-kali kalau di radio kan ada, saya punya program teman-teman setiap Senin pagi jam 5 namanya spiritual journey di Suara Muslim Surabaya. Mudah-mudahan teman-teman sudah kamu jadi mana ya? Insya Allah kamu. Karena sudah hijrah, dulu kan jam 8 jam 9 itu fitnah Ustaz, kalau ada setengah 9. Jadi itu tawakal itu adalah memanfaatkan potensi panca indera untuk keluar dari lingkaran masalah. Makanya orang diam itu gak pasrah bro, itu putus asa. Jarak antara pasrah sama putus asa itu koma, bukan 1 per sekian persen. Mbak, jangan begitu dong, harus ditinggal sama si dia kok gak pernah keluar rumah, terus sering melamun, sudah tidak ada gunanya Mbak. Seolah hidup ini hanya sampah, pengen mati rasanya. Sama ngomong begitu terus kalau yang respon malaikat Israel itu susah Mbak. Langsung di WA sama malaikat Israel, tolong di-share dong, sekarang juga saya ketemu ke sana. Jadi ambil dua-duanya nih, cuma di manage. Ingat, lagi-lagi kita harus bisa mengontrol syahwat supaya tidak terlalu berpengaruh ke sana, berpengaruh ke sini. Jadi saya punya guru 2. Guru saya itu satu alirannya aliran Jabariyah. Dididik Allah. Ya saya tahu. Yang satunya alirannya agak ke Mu'tazilah, rasionalisme. Tidak bisa, kamu sakit ya kamu sendiri yang bikin kamu sakit. Kamu bangkrut ya kamu sendiri. Ya karena dua-duanya saya combine dan alhamdulillah pas. Tengah-tengahnya kalau dalam ilmu kalam namanya Asy'ariyah. Itu kan istilah saja, sebenarnya sikap itu terlalu banyak ada. Nah kemudian, potensi itu kita gunakan. Begini, ada hadis Nabi yang luar biasa. Manusia itu akan berkembang dengan lingkungannya, akan berkembang dengan temannya. Move on atau tidak tergantung kita bergaul dengan siapa, kita berada di lingkungan apa. Kalau panjenengan bergaul dengan anak-anak yang punya optimisme tinggi dalam hidup, yang punya semangat, ya cari mentor-mentor seperti ini, cepet nggak move on. Tapi kumpul sampai arek lelosi. Mbak, yang mau sih Mbak, aku mesti putus loh Mbak, padahal aku berusaha waktu Mbak. Kita sudah 5 tahun hubungan Mbak, ya Allah. Jawab, sampai 5 tahun. Aku 10 tahun. Jadi kok susah ya, akhirnya udah lelosi. Amunisi yang paling kuat dari sekian banyak amunisi dalam kehidupan untuk mendongkrak semangat dan movement itu adalah kawan, pihak, komunitas. Kenapa kita berada di sini? Karena kita ingin move on. Mungkin tidak dari saya, mungkin dari kawan-kawan. Di samping juga kita perlu banyak berdoa. Kekuatan doa ini penting untuk support. Kekuatan doa ini penting. Jadi semuanya kembali kepada kita. Kekuatan itu berawal dari mana? Ada 2. Yang pertama, kita harus terus menambah ilmu, karena bagaimanapun ilmu ini sebagai kayak pelurunya juga ilmu ini. Kita punya senjata tanpa ilmu tidak ada gunanya. Terus ilmu itu diasah dengan latihan, praktek, sekecil apapun amalkan agama ini. Karena kalau kita tidak bisa mengamalkan agama dari yang kecil, bagaimana kita bisa mengamalkan agama dari yang besar? Banyak orang itu mengabaikan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Nah terus bagaimana dia mau tahajud kalau qobliyah ba'diyah jadi dia tidak bisa istiqomah? Ambil yang kecil sebagai tes drive bahwa kita bisa melaksanakan. Nanti kalau punya mobil beneran bisa, kalau tidak bisa. Dan semua bukan angan-angan, semuanya aplikatif, tidak bisa. Kita ngaji ini bukan untuk jadi angan-angan, jadi renungan atau hayalan gitu. Setelah ini saya terapkan, setelah ini saya terapkan.
langsung aplikasi. Bikin pikiran penuh dengan kegiatan positif, hilang namanya putus asa, hilang namanya kecewa, dan pasti move on. Dijamin 100%. Gak cocok pulang kembali. Itu Mas Ustaz. Baik, luar biasa sekali. Bagaimana kali ini? Cukup ya? Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran dari Mas Iwan. Imran. Dari Karantina. Pertanyaan saya untuk materi kali ini yang dibahas dari syahwat adalah orientasinya ke dunia semua. Iya. Apakah juga dalam ekspektasi itu juga ada bentuk yang akhirat? Nanti ini kita kan ibadah, ya Allah ini dari pagi sampai malam dan sebagainya. Tapi apa yang kita kerjakan itu ternyata mungkin menurut kita balasannya nggak sesuai gitu. Iya. Kan kadang memang ada seperti itu. Jadi kita tuh beribadah dari pagi sampai malam, ternyata memang ternyata kok seperti ini aja gitu. Iya. Apa namanya? Nggak ada perubahan dan sebagainya. Seperti itu. Iya. Cukup? Terima kasih. Baik. Tadi dari awal saya sudah bikin skema tentang syahwat itu diiringi oleh dua ya, syahwat malaikat, syahwat setan. Makanya ada dalam kitab Tazkiyatun Nufus itu ada nafsu. Nafsu itu kan ada yang kanan, ada yang kiri. Yang kanan itu dua. Coba. Nafsu lawamah dan mutmainnah. Kalau nafsu lawamah itu mencela dirinya kalau dirinya melakukan keburukan. Jadi selalu seolah-olah ada yang mengingatkan, kamu salah. Itu otomatis. Jadi ada orang tertentu itu kalau salah dia merasa saya salah. Otomatisnya langsung. Kalau mutmainnah, pergerakan hatinya pengen ibadah, pengen nyenangkan orang terus. Tapi kalau setan ada dua, bisa hayawaniyah, akhlak-akhlak hewan itu muncul, rakus, sombong, iri, mengambil haknya orang, menang sendiri, macam-macam. Itu hewan. Ada yang syaitoniyah. Syaitoniyah itu adalah untuk ingin menjerumuskan orang dalam keburukan. Dan itu terus melekat dalam hari-hari kita. Nah, bagi yang kemudian punya nafsu yang baik, maka didorong dirinya untuk melakukan kebaikan, baik ritual maupun sosial. Anggap ritual, sholatnya baik. Itu pun masih punya harapan. Saya pengen sholat supaya hidup saya makmur. Saya pengen sholat supaya saya banyak uang. Sholat duha supaya kaya. Baca waqiah supaya kaya. Tapi kemudian lo kok nggak kaya gitu. Saya banyak cerita. Kapan nanti ke Gerah Family ada pengajian di atas golf itu. Kan sekarang ini model pengajian banyak. Di atas golf, di hotel, di kafe, terakhir di kuburan. Jadi komplit lah hidup saya ini. Saya ngajak teman asisten ini, ya sama-sama guru ngaji juga, bagian baca Quran. Sampai di sana dia melihat sekeliling dari golf itu rumah-rumah besar. Terus dia habis acara dolit saya, Pak, kira-kira yang punya rumah besar itu ya sholat duha. Jadi dia mengira kalau sholat duha itu harus punya rumah besar. Jadi rezekinya pakai angka, pakai jumlah. Terus kira-kira mereka yang rumahnya gede-gede ini, ya baca enggak? Mas, mereka yang punya rumah gede-gede tidak ada yang kenal duha, tidak ada yang kenal waqiah, tidak ada yang kenal qobliyah ba'diyah. Kok kaya-kaya Pak? Nah saya tiap hari duha 8 rakaat, malam tahajud 8 rakaat, waqiah 3 kali setiap malam. Utang saya mau masih banyak. Terus saya cerita sama dia, Mas, saya baca kabar di koran yang punya rumah besar itu paling bunuh diri setelah. Mulai dia mulai mikir, Mas, kalau kamu menerjemahkan hidup dengan jumlah dan angka, nggak ketemu ketenangan. Bahwa Allah memberikan rizki untuk orang yang beriman justru tidak berupa jumlah dan angka. Saya mau tanya, kamu rumah tangga sudah nikah? Sudah Ustaz. Berapa tahun? Sudah 17 tahun. Punya anak berapa? 4. Istrimu sekarang sehat-sehat. Pernah masuk rumah sakit? Tidak pernah Ustaz.
pernah terus dia membantah kamu, terus durhaka. Enggak, istri saya itu baik Ustaz, walaupun wajahnya standar, tapi baik sama saya. Udah, anak pertama sudah masuk SMA, kedua SMP, semua di pondok Ustaz, yang dua sudah hafal Quran. Anak penyakit, pernah menyakiti kamu? Enggak. Kamu kasih uang berapa, mereka protes? Enggak. Kenapa? Bukan itu yang kamu itu. Seandainya dia tahu yang rumahnya besar tentang kehidupan kamu, maka niscaya dia akan ingin jadi seperti kamu. Punya rumah kecil, ngontrak, tapi istrinya taat. 4 orang anaknya taat, 2 anaknya hafal Quran. Setiap hari bisa sholat, setiap hari bisa bergaul dengan orang-orang sholat. Oke, dari cerita saya, pengen mana? Rumah gede, stres, gelisah, bunuh diri keluarga, apa kontrak, mau mencuri, duit mencuri, utangnya akeh tapi bahagia, anaknya apa? Sudah, saya seperti ini aja nggak apa-apa. Alhamdulillah. Tergantung sudut pandang kita terhadap bagaimana Allah menikmahkan rezeki kepada kita. Ini nanti ada temanya sendiri, rahasia rezeki dalam segmen berikutnya. Tadi sudah 72 episode, ini 73. Oke, terakhir Mas, ada apa? Terakhir ya. Oke. Ada yang berapa? Mungkin ada 2 bayar lagi mungkin. Nah, satu saja. Ya, nanti setengah 11 saya ada di Kayu Kumbasari. Dan sesuai dengan perjanjian di rundown ya, makanya saya dari rundown. Bahkan ini saya lebihkan ini harus ada overtime. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia dari Sidoarjo. Pertanyaan saya, tadi untuk tenang ada Allah itu kan orangnya harus istiqomah ya Ustaz. Ya. Tapi manusia itu kan nggak jauh. Ya entah yang maksudnya yang beriman aja bisa kufur, apalagi yang nggak beriman. Maksudnya tingkat keimanan orang itu kan pasti naik turun gitu. Kemudian yang saya tanyakan, kan kadang itu kita menganggap kalau kita dapat masalah atau ujian itu, ya Allah, kok ujian itu nggak selesai sih? Bagaimana sih Ustaz kita ambil ibro atau hikmahnya kalau yang diberikan Allah itu merupakan ini loh ujian dari Allah, atau ini loh apa ya balasan karena dosa yang kamu lakukan. Bagaimana cara kita bersikap dan memantapkan hati untuk tenang, ini ada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai tertinggi dari sebuah jalan itu istiqomah. Jadi saya akan menyampaikan begini, apa yang kita bahas ini tidak ada gunanya kalau kita nggak istiqomah. Dikit tapi rutin. Sholat subuh tepat waktu, zuhur tepat waktu. Tambahkan qobliyahnya, ba'diyah kalau ada. Itu aja tuntutannya. Karena kalau kita hanya membahas, jadinya adalah berkhayal kita, berhalusinasi. Ini konten pelajaran ini tidak boleh sekedar untuk acara, tapi praktek, aplikatif. Betul tadi Mbak? Jawabannya harus istiqomah. Kenapa saya walaupun berkali-kali ikut pengajian, ikut taklim, ikut kajian sana sini, tapi tetap galau terus? Karena kita tidak aplikatif, diwacanakan terus. Maka ada syariat, subuh lakukan, tahajud lakukan, duha lakukan, baca Quran walaupun 1 hari harus 1 halaman, 1 juz. Itu menjadi penguat kita. Jadi makanya sia-sia kalau kita seperti ini. Kalau tidak pakai istiqomah. Saya juga sama. Makanya banyak orang yang tidak banyak ngaji, tidak banyak taklim, tapi istiqomah lebih aman daripada yang sering pengajian tapi nggak istiqomah. Istiqomahnya pengajian saja, bukan. Istiqomah itu aplikasi ibadahnya. Lakukan yang sunnah-sunnah, jangan remehkan itu. Itu bikin hati kita kuat. Terus begini, bagaimana kita membedakan kok masalah itu sini berganti? Masya Allah, justru orang mukmin itu akan sadar, tahu tentang tingkatan sabar dalam pelajaran tazkiyatun nufus. Tingkatan terendah itu apa? Meninggalkan keluh kesah. Latih hidup kita supaya tidak keluh kesah sekecil apapun. Jadi nih,
lewat pintu, kepalanya cekak. Alhamdulillah. Itu latihannya. Jangan ada wiritan yang susah kecuali alhamdulillah. Jatuh dari motor alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Panas alhamdulillah, hujan alhamdulillah. Ban gembos alhamdulillah. Apa? Dimaki-maki orang alhamdulillah. Itu rendah. Terus naiknya lagi apa? Apa? Al-qadha bil qudur. Rela dengan ketetapan. Apa ekspresinya? Ini pasti yang terbaik ya Allah. Terbaik. Jangan ada kalimat kedua masuk. Punya teman dekat, pacar misalkan, diputus. Terbaik ya Allah. Ini yang terbaik. Putus yang terbaik. Yang ketiga ini jos, dan hanya orang-orang pilihan yang dapat melakukannya. Wal mahabbah bil ibtila. Cinta diuji. Ini cinta diuji. Sakit, terima kasih ya Allah, aku mencintai sakitku. Dia bilang mustahil, nggak mustahil. Kalau mustahil nggak mungkin dibicarakan sama Rasul. Ada orang yang sudah sampai di sana. Jadi ujian jangan dipikir ujian. Anggaplah ini sapaanku. Allah menyapa aku. Dan dia mengatakan, terima kasih Mbak, terima kasih, alhamdulillah saya sudah lepas dari ujian ini. Lepas apa? Lepas dari ujian satu, tapi akan datang ujian berikutnya. Anggaplah Allah menyapa kita, sakit Allah menyapa kita, hati gelisah Allah menyapa kita. Jadi jawabannya, Mbak, aku lihat kemarin sepeda motormu hilang ya? Enggak hilang Mbak, cuman aku lagi disapa sama Allah. Dari sing ngomong, itu. Jadi bukan ujiannya, tapi kitanya. Dan yang paling akhir, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini bukan orang lain penyebabnya, adalah diri kita. Makanya kita belajar dari doa-doa orang yang as-salafus saleh. Apa doanya? Tidak pernah berdoa para sahabat tabi'in, orang-orang saleh, kecuali dari kata-kata minta maaf dulu. Langsung, ya Allah, ketika dia sakit, ya Allah, ampunilah dosaku. Aku tahu sakitku karena ulah. Dia bangkrut dalam usaha, ya Allah, ampunilah dosaku karena aku tahu bangkrutku karena ulah. Itulah manusia yang terbaik. Tidak pernah dalam langkah hidupnya kecuali dia menyalahkan diri. Menyalahkan dirinya itu positif sekali daripada menyalahkan orang lain. Rumah tangga, kalau salah satu di antara suami istri punya mental merasa bersalah, akan aman rumah tangga itu. Bermasalah, istrinya bilang, papa ini salah mama. Ternyata papanya nggak mau kalah, nggak mau, ini salah papa, salah mama, salah papa, salah mama, salah papa. Akhirnya geger mana? Tapi geger yang kedua itu geger positif karena rebutan saya. Bisa cukup? Ya, biar jangan disuruh tanya nanti dia penasaran, dia minta ngomong. Termudah kita berdoa sehat selalu. Amin. Saya untuk mengundang kedua tiga pertanyaan tadi untuk bisa mendapatkan hadiah spesial bersama dari Jafika juga Surabaya. Ya. Silakan untuk ketiga pertanyaan bisa maju ke depan sebentar. Ya, sudah dulu ya. Baik, sebelum saya mengundang kepada seluruh penanya, kami akan minta dulu kepada Ustaz Dr. James Zakiel Hafiz yang bisa memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, dengan kesempurnaan nama dan sifat-Mu, kami memohon Engkau yang Maha Pengampun, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami. Ya Allah yang Maha menurunkan berkah, berkahi umur kami, berkahi rezeki kami, berkahi rumah tangga kami, pekerjaan kami, anak keturunan kami. Allahumma ya syafi kula marid, Kau sang penyembuh segala penyakit, angkat dan sembuhkan sakit kami ya Allah, sakit zahir, sakit batin kami. Mudahkan urusan kami, kabulkan hajat kami, berikan jalan keluar atas persoalan dan problem hidup kami.
Ya Allah, Engkau yang Maha tahu isi hati kami. Anugerahkan di hati kami ikhlas ya Allah. Ikhlas menjalani hidup ini, ikhlas menjalani rumah tangga kami, ikhlas menjalani aktivitas kami, sabar menghadapi ujian, ridho dengan ketetapan-Mu, dan selalu bersyukur atas semua nikmat. Ya Allah, berikan kami haus dengan ilmu ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk selalu istiqomah dalam ibadah, menebar kebaikan kepada orang lain. Berkahi pertemuan pagi ini ya Allah, dan sayangi perpisahan kami. Berikan kami ilmu yang manfaat agar hidup kami selalu bahagia dunia sampai akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman, dan tidak mengurangi rasa hormat, saya akan pamit lebih dahulu. Silakan dilanjutkan ibadahnya, taklimnya. Insyaallah kita ketemu dalam kesempatan yang lebih baik. Aku lumayan tasma'un. Salam saya untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.